Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan semoga sahabat-sahabat tani sekalian dalam keadaan sehat, terutama yang sudah berkebun sawit, semoga hasilnya selalu berlimpah. Sahabat sekalian, ada subscriber yang menanyakan kepada saya. Beliau ini memupuk kebun sawitnya sudah rutin seperti sahabat ya. Perawatannya juga sudah rutin. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa buah sawitnya itu selalu kalau trek itu parah sahabat. Namun sahabat bisa lihat yang ini ya. Saat ini kan ini juga musim trek sahabat. Namun di kebun kita ini sahabat, walaupun trek tidak parah. Dan kita bisa lihat-lihat juga sahabat ya, di sini semua itu rata-rata seperti ini sahabat. Namun sebelum video ini berlanjut ya, seperti biasa kita lihat-lihat dulu pohon-pohon yang lainnya sahabat ya. Nah seperti itu sahabat ya, selalu berbuah semua di sini sahabat, isi semua setiap pohonnya sahabat. Ini kita tadi sedang manen sahabat. Nah itu kan selalu ada buahnya ya. Nah ini juga ya sahabat ya, buah masih tetap ada ini kan. Jadi sahabat ya, di kebun ini perhatikan, padahal ini musim trek. Ini coba kita perdekati sahabat ya. Nah lebat-lebat seperti ini sahabat ya, itu ada buahnya. Kita kebetulan sedang manen ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa faktor ya sahabat ya, yang menyebabkan sawit itu berkurang buahnya sahabat ya, walaupun kita melakukan pemupukan dengan rutin. Nah ini yang akan coba saya bagi berdasarkan pengalaman saya ya sahabat ya. Jadi sahabat, faktor yang menentukan buah sawit kita itu buahnya sedikit walaupun kita rutin memupuk, itu yang pertama adalah tentang kebersihan lahan sahabat. Jadi sahabat, yang dimaksud tentang kebersihan lahan itu kita terlampau semak lahannya, itu buahnya juga bisa berkurang. Juga yang lebih parah sebenarnya, yang lebih berbahaya adalah jikalau kebun kita ini terlampau bersih sahabat. Terlampau bersih yang dimaksud adalah kita sering mengaplikasikan racun rumput dengan total gitu sahabat ya. Itu pun akan menyebabkan tanah di kebun kita nantinya tandus sahabat. Selain tanahnya tandus sahabat, itu juga nanti akan berefek dari akar-akar di bawah ini ya sahabat ya. Itu kalau sering diaplikasikan racun apalagi dengan dosis tinggi, maka akar-akar serabut itu akan mati sahabat. Dengan matinya akar serabut, maka penyerapan pupuk ke tanaman sawit kita ini tidak akan bisa maksimal gitu sahabat ya. Jadi sebaiknya sahabat, gulma di kebun sawit kita itu dikendalikan sahabat. Jadi kita tidak perlu terlampau bersih ya, seperti beginilah contohnya sahabat ya. Jadi cukup kita kendalikan ya. Jadi ya minimal itu gulma itu sahabat 1 lutut lah tingginya, seperti itu kan. Ini seperti ini ya. Jadi kenapa gulma itu harus dikendalikan sahabat? Manfaat yang pertama adalah ketika terjadi kemarau panjang ya, itu di kebun kita ini masih tetap lembab sahabat ya. Seperti ini kan, kalau di bawah rumput-rumput ini kan itu masih mengandung banyak air sahabat ya. Jadi tidak kering kerontang, karena tanaman sawit kita ini sahabat itu membutuhkan airnya itu cukup banyak sahabat. Itu sekitar 139,5 mm per bulan itu sahabat ya. Itu kebutuhan air per pokok kelapa sawit kita. Jadi mensiasatinya yang sangat mudah adalah dengan mengendalikan gulma sahabat. Jadi ketika gulma dikendalikan, maka kondisi lahan kita ini akan tetap lembab sahabat. Dengan tetap lembab itu,
kebutuhan air mencukupi, ketika kita beri pupuk di pangkal batangnya seperti ini, maka serapannya akan maksimal. Itu manfaat yang pertama sahabat ya. Yang kedua sahabat, dengan lahan kita yang lembab ini sahabat, tentunya nantinya tidak mudah erosi sahabat. Jadi kalau ada rumput-rumput seperti ini kan, ini nantinya mencegah erosi juga sahabat. Jadi sahabat bisa bayangkan kalau ini semprot total semua, dan apalagi lahannya itu miring gitu sahabat, miring semprot total, tentu ketika terjadi hujan akan terkikis permukaan tanahnya sahabat. Ketika permukaan tanah terkikis semakin tandus, diberikan pupuk pun tentu tidak efisien sahabat, karena pupuk juga banyak hanyut. Kalau kemarau nanti pupuk pun mudah menguap, seperti itu sahabat ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan betul-betul sahabat ya. Jadi selain juga kita harus memperhatikan kualitas benih ya, kemudian jarak tanam juga harus kita perhatikan, pemupukan, juga kondisi lahan ini sahabat ya. Kondisi lahan harus tetap terjaga gulmanya sahabat, karena kalau sahabat sering juga nanti menyemprot ini dengan total sahabat ya, nanti kumbang penyerbuk pun akan punah sahabat. Jadi ketika membantu penyerbukan bunga seperti ini, kumbang penyerbuk itu kalau tidak ada juga nanti buahnya tidak bisa maksimal besarnya sahabat ya. Jadi harus kita perhatikan betul-betul dalam kita berkebun sawit ini sahabat. Jadi sahabat sekalian, kelapa sawit itu tidak membutuhkan lahan yang terlampau bersih. Itu jangan kita sampai salah sahabat ya. Namun lahan yang gulmanya tetap terkendali. Tujuannya sahabat agar bisa lebih lembab ya. Kondisi di kebun kita itu lembab, juga tentunya kita mencegah daripada erosi itu sahabat ya, agar tumbuhan kita ini bisa maksimal buahnya. Kalau sahabat bisa perhatikan cara-cara ini ya sahabat ya, mudah-mudahan kebun sahabat itu bisa terjaga, buahnya tidak trek. Sahabat tadi kan lihat ya di kebun ini ya, rata-rata buahnya tidak trek. Itu perawatan yang saya lakukan adalah, pertama saya memilih benih ini memang yang jelas sahabat, jelas varietasnya, juga jelas kualitasnya. Kemudian saya menanam dengan jarak yang bagus. Jadi minimal jarak tanam kelapa sawit itu adalah 9 x 9 segitiga sama sisi. Kemudian kita juga harus melakukan perawatan yang rutin, pengendalian gulma ya sahabat. Jadi bahasanya itu pengendalian gulma sahabat, bukan gulma itu bukan kita basmi sahabat, namun kita kendalikan agar tetap lembab. Kemudian pemupukan juga kita harus rutin sahabat. Rutin maksudnya adalah terjadwal sahabat ya. Jadi pemupukan kita terjadwal, dan kita juga harus selalu waspada dari pemakaian pupuk palsu sahabat, karena pupuk palsu itu sangat merugikan bagi kita sebagai petani sawit sahabat ya. Oke sahabat, itu tadi mudah-mudahan terjawab sudah ya, kenapa pemupukan rutin namun buah masih tidak maksimal. Jadi sahabat bisa bandingkan sahabat ya, sahabat semprot total dengan sahabat kendalikan seperti ini. Sahabat bisa coba ya, kisaran 1 tahun aja, nanti sahabat bisa tahu hasilnya. Karena kalau semprot total sahabat ini nanti mudah menguning daun-daunnya sahabat, karena terkena efek dari racun rumput itu sendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.